Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut bedah soal TWK yang ke-34. Sebuah universitas nasional mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan seluruh draft skripsi, tesis, dan pelaksanaan sidang akademik menggunakan bahasa Inggris secara penuh di seluruh fakultas, termasuk Fakultas Hukum dan Humaniora yang berfokus pada kajian domestik. Kebijakan tersebut diambil dengan alasan untuk meningkatkan reputasi internasional dan mempercepat pencapaian status World Class University. Analisis yang paling tepat terhadap kebijakan tersebut jika dikaitkan dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah A. Merupakan bentuk modernisasi pendidikan tinggi yang wajib diterapkan pada seluruh jenjang pendidikan tanpa pengecualian. B. Bertentangan dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan nasional karena bahasa negara tetap wajib digunakan dalam kegiatan akademik resmi, sedangkan penggunaan bahasa asing bersifat pelengkap sesuai kebutuhan tertentu. C. Menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi proses akademik karena dosen tidak perlu menyesuaikan penulisan dengan kaidah bahasa Indonesia. D. Hak otonomi perguruan tinggi yang kedudukannya dapat mengesampingkan ketentuan peraturan undang-undang nasional. E. Menjadi cara paling efektif untuk mempercepat kemampuan berbahasa asing seluruh masyarakat Indonesia dalam waktu singkat. Ini lumayan sulit ya, karena terlihat semua jawaban seperti benar. Ya, jawaban yang tepat adalah B. Bertentangan dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan nasional karena bahasa negara tetap wajib digunakan dalam kegiatan akademik resmi. Penjabarannya, bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa negara yang fungsinya bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan nasional, bahasa administrasi pemerintah, serta bahasa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pilihan B ini paling tepat karena sejalan dengan prinsip bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Nah, penggunaan bahasa asing itu memang diperbolehkan, tapi hanya untuk kepentingan tertentu, seperti kerjasama internasional, publikasi ilmiah, global, program khusus. Namun, tetap tidak untuk menghilangkan fungsi bahasa Indonesianya secara keseluruhan dalam kegiatan akademik formal. Analisis dari pilihan yang lain, A. Kurang tepat, karena internasionalisasi pendidikan tidak berarti menghapus fungsi bahasa negara dalam sistem pendidikan nasional. C. Kurang tepat, karena efisiensi akademik bukan alasan mengesampingkan fungsi dari bahasa Indonesia itu. Sedangkan D. Kurang tepat, karena otonomi perguruan tinggi harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. E. Kurang tepat karena penguasaan bahasa asing dapat ditingkatkan tanpa menghilangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu sendiri. Jadi silahkan komen siapa yang menjawab selain jawaban B. Dan aku mau tanya sama teman-teman, di pasal berapa yang mengatur terkait perbahasaan ini? Silahkan komen di bawah. Untuk teman-teman yang mau mendapatkan paket kedua, yaitu kode P230S, bisa langsung menghubungi nomor terkait ya. Selamat belajar. Sampai jumpa di soal ke-35. Alhamdulillah.